Ya. Lah, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ibu Mardanis dari CGP Angkatan 10 SMP 7 Kubung Kabupaten Solo akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 yaitu coaching supervisi untuk akademis. Untuk kali ini saya sebagai observer nantinya dan selanjutnya rekan saya persilahkan perkenalkan diri. Oh, saya sendiri Eh, Afrianto dari SMK 1 Bukit Sendi. Saya Susiati dari SDN 18 Muara Panas. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memperkenalkan diri. Hari ini saya mulai dengan praobservasi kepada Bu Susiati nanti yang sebagai coach. Selamat siang Bu Susiati. Selamat siang Ibu Mardianis. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana pula kabar Ibu? Ya, alhamdulillah kabarnya sehat walafiat, Bu Susi. Sebelum kita melakukan coaching, mungkin terlebih dahulu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada saat coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu nantinya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu nanti adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coachee hari ini? Ya Bu, berdasarkan pertanyaan Bu tadi, potensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif dan berikan pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan oke ya Bu, pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan nantinya secara spesifik yang ingin waktu melakukan observasi. Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu nanti lakukan pada hari ini dengan melakukan proses coaching di hari ini? Di sini saya ingin sebagai coach saya bisa menemukan solusi dari berbagai permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Baiklah, demikian mungkin Bu praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coachee Ibu. Saya akan mengobservasinya. Terima kasih Bu Mardianis. Assalamualaikum Bu Susiati. Waalaikumsalam Pak Aprianto. Bolehkah saya meminta waktunya Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baiklah Pak Anto, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasakan murid saya banyak kurang fokus pada saat pembelajaran dan juga banyak murid yang malas dalam belajar membaca dan menulis Bu. Jadi menurut Pak Anto, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan ke depannya tidak ada lagi murid yang datang terlambat, tidak fokus pada saat pembelajaran. Saya juga dan juga bersemangat untuk mengikuti pembelajaran, Bu.
Oke, baiklah Bapak. Jadi dari obrolan kita ini, Bapak mengharapkan murid-murid Bapak lebih fokus lagi ya Pak. Menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang fokus pada saat pembelajaran Bapak? Saya pernah bertanya kepada salah satu murid, Bu. Hal ini dikarenakan sering mengantuk dalam kelas dan tidak sarapan sebelum pergi sekolah. Dengan sering mengantuknya dalam kelas, maka mereka tidak fokus dalam pembelajaran. Telatnya bangun dan kondisi di rumah menyebabkan mereka tidak sarapan terlebih dahulu sehingga belajar dalam keadaan perut lapar, Bu. Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bapak bisa belajar lebih fokus nantinya pada pembelajaran di kelas? Menurut saya, seharusnya murid tersebut harus bangun lebih awal, yang tadinya bangun jam 6 dimajukan menjadi jam 5, sehingga lebih lama waktu untuk bersiap-siap. Mereka bisa sarapan dan menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran di sekolah, sehingga nantinya mereka bisa lebih fokus lagi, Bu. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, selain hal yang Bapak sebutkan tadi, apa saja yang bisa membuat murid-murid fokus dan tidak mengantuk pada saat pembelajaran Bapak tadi? Menurut saya, selain itu, menurut pendapat saya, di sekolah nanti meski mengaktifkan kegiatan parenting, sehingga ada kolaborasi antara orang tua dan guru dalam pembimbingan anak. Orang tua bisa memperhatikan kegiatan anak pada malam hari sampai waktu tidurnya, Bu. Lalu mengenai murid Bapak yang mengantuk saat mengikuti pembelajaran di kelas, apakah penyebabnya sehingga murid tersebut mengantuk saat mengikuti pembelajaran? Ya, itu tadi, Bu. Kemungkinan karena tidur larut malam, main HP sehingga membuat murid tadi mengantuk saat mengikuti pembelajaran, Bu. Apakah ada cara lain selain mengaktifkan parenting tersebut? Saya pikir selain mengaktifkan parenting, saya juga bisa menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid, misalnya memberikan ice breaking, menampilkan video yang berkaitan dengan materi ajar, dan mendesain pembelajaran semenarik mungkin, Bu. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya sebagai guru mapel, yang akan saya lakukan yaitu membuat grup orang tua sehingga saya dan orang tua dapat memberikan info terbuka, mengingatkan orang tua untuk mengawasi anaknya di malam hari serta menginformasikan perkembangan siswa tersebut, Bu. Selanjutnya saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang beragam seperti menonton video yang berkaitan dengan materi ajar, kemudian memberikan bentuk tugas sesuai dengan minat murid, Bu. Bagus sekali rencana Bapak. Oh, mudah-mudahan berhasil untuk murid yang malas belajar membaca dan menulis. Tadi apa kira-kira yang akan Bapak rencanakan? Untuk murid yang malas belajar dan untuk murid yang malas membaca dan menulis di kelas, saya akan membuat kesepakatan kelas agar mereka bisa mematuhi aturan yang telah disepakati bersama-sama anggota kelasnya. Murid yang lancar membaca dan rajin menulis dengan tulisan bagus akan diberi semacam penyemangat, Bu. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk mewujudkan grup parenting ini lalu membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik lagi, Bu. Wah, bagus sekali ya Bapak. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Bapak. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang bisa menginspirasi murid-murid ya, Bu. Amin. Ya Pak, jangan sungkan-sungkan untuk sharing dengan saya Pak. Ya, Bu.
Bagaimana perasaan Pak setelah melakukan coaching ini? Saya merasakan senang dan lega karena dapat sharing dengan Ibu Susiati dalam menyelesaikan persoalan saya. Terima kasih banyak atas waktunya yang telah diluangkan untuk saya ya Bu. Sama-sama Pak Prianto. Saya izin pamit dulu Bu Susiati. Iya Pak, silakan. Ya, setelah selamat malam Bu Susiati. Selamat malam Ibu. Ya. Tadi saya sudah mengamati bagaimana kegiatan kegiatan coaching yang telah Bu Susiati lakukan. Untuk kali ini saya akan melakukan setelah Ibu melakukan observasi, saya melakukan observasi, saya akan kita akan melakukan namanya pasca observasi ya Bu ya. Salam Bu Susiati. Waalaikumsalam Nah, Ibu Mardiani. Nah, oke Bu Susi, setelah melakukan coaching dengan baik, sebelum penutup, saya akan menanyakan pertanyaan pasca observasi. Yang pertama yang saya tanyakan adalah, apakah saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian? Iya Bu, di sini pada saat coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga pada alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oh ya, oke Bu Susi, menurut saya sebagai observer, apakah Ibu lakukan tadi yang Ibu lakukan tadi telah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Koci, sehingga Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian pertanyaan terakhir saya yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Terima kasih atas pertanyaan Ibu Mardianis. Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih menguasai proses sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi sesuai dengan alur kita. Oke Bu Susiati, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup pertemuan kita hari ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penonton sekalian, demikianlah demonstrasi konseptual kami lakukan. Semoga bermanfaat, terutama bagi kami yang bisa menginspirasi. Salam guru penggerak, salam bahagia CGP Kabupaten Solo Angkatan 10. Pendidikan maju, Indonesia sejahtera. Salam. Pak udah nampak kan ketiga orang? Iya. Itu yang dicari tadi. Diam masuk suara. Diam. Mulai ya Bu. Ya, mulai. Boleh. Ya, mulai Pantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Solo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Afrianto dari SMK 1 Bukit Sundi, dan berikutnya ada Ya, saya Ibu Mardianis dari SMPN 7 Kubung, CGP Angkatan 10 Kabupaten Solo yang hari ini berperan sebagai coach. Dan saya Susiati dari SDN 18 Muara Panas.
CGP Angkatan 10 yang sekarang ini bertindak sebagai koci. Baiklah, di sini kita akan melakukan demonstrasi kontekstual secara bergantian dengan posisi observer, coach, dan koci. Seperti itu. Sekarang kita masuk kepada pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Madanis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anto. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, kabarnya hari ini baik, Pak Anto. Alhamdulillah, kabarnya sehat, Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bu. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alutita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian coachi juga bagaimana menjawab pertanyaan dari coachnya atau merespon pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama saya ingin tanyakan kepada Ibu adalah potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Iya, Pak. Berdasarkan pertanyaan Pak tadi, potensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama, hadir secara penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, Pak Anto. Oke, baiklah Bu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak Anto. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu memproses coaching hari ini? Ya, di sini saya ingin bagaimana nanti coach saya bisa menemukan solusi dari berbagai permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nantinya, Pak Anto. Baiklah, demikian dulu ya Bu, observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coach. Ya, Pak Anto. Assalamualaikum Bu Mardianis. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas ya Bu. Ya. Ya, baiklah Bu Susiati, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya banyak yang kurang fokus pada pelajaran saya. Dan juga banyak murid yang malas belajar membaca dan menulis. Jadi menurut Bu Susiati, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan ke depannya tidak ada lagi murid yang tidak fokus pada saat pembelajaran saya dan juga bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke Bu, baiklah. Jadi obrolan kita ini Ibu mengharapkan murid-murid Ibu lebih fokus lagi ya Bu? Menurut Bu Susi, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang fokus saat pembelajaran di kelas? Saya pernah bertanya kepada salah satu murid, hal ini dikarenakan sering mengantuk dalam kelas dan tidak sarapan sebelum sekolah. Dengan seringnya mengantuknya dalam kelas, maka mereka tidak fokus dalam belajar. Telatnya bangun dan kondisi rumah menyebabkan mereka tidak sarapan dulu sehingga belajar dalam kondisi lapar.
Oh, begitu ya. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu bisa belajar lebih fokus nantinya pada pembelajaran di kelas? Menurut saya seharusnya murid tersebut harus bangun lebih awal lagi. Yang tadinya bangun jam 6 dimajukan jadi jam 5 sehingga lebih lama waktu untuk bersiap-siap. Mereka bisa sarapan dan menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran di sekolah sehingga nantinya bisa fokus. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, selain hal yang Ibu sebutkan tadi, apa saja yang bisa membuat murid-murid fokus dan tidak mengantuk pada saat pembelajaran Ibu? Menurut saya selain itu, menurut pendapat saya, sekolah mesti mengaktifkan kegiatan parenting sehingga ada kolaborasi antara orang tua dan dalam membimbing anak. Orang tua bisa memperhatikan kegiatan anak pada malam hari sampai ke waktu tidurnya. Lalu Ibu mengenai murid-murid yang mengantuk saat mengikuti pembelajaran di kelas, Bu, apakah penyebab sehingga murid tersebut mengantuk saat mengikuti pembelajaran? Ya, itu tadi Bu, kemungkinan karena tidur larut malam, karena main HP, sehingga membuat murid tadi mengantuk dalam mengikuti pembelajaran. Apakah ada cara lain selain mengaktifkan parenting tersebut, Bu? Saya pikir selain mengaktifkan parenting, saya juga bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Misalnya memberikan ice breaking, menampilkan video yang berkaitan dengan materi ajar, mendesain pembelajaran semenarik mungkin. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama, sebagai guru kelas, yang perlu saya lakukan yaitu membuat grup orang tua, sehingga saya dan lainnya dapat memberikan info terbuka, mengingatkan orang tua untuk mengawasi kegiatan anak pada malam hari, serta menginformasikan perkembangan murid pada orang tua. Selanjutnya saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan metode pembelajaran yang beragam, seperti menonton video, kemudian memberikan bentuk tugas sesuai dengan minat murid. Bagus sekali rencana Ibu ini ya. Mudah-mudahan berhasil nantinya. Untuk murid yang malas belajar dan membaca juga menulis tadi, kira-kira apa rencana yang akan Ibu berikan nantinya? Untuk murid yang malas belajar membaca dan menulis di kelas, saya akan membuat kesepakatan kelas agar mereka bisa mematuhi aturan yang telah disepakati bersama anggota kelasnya. Murid yang lancar membaca dan rajin menulis dengan tulisan yang bagus akan diberikan reward atau penghargaan. Mungkin yang mulai dari yang kecil dulu, misalnya permen atau buku dan yang lainnya. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini nantinya? Saya berkomitmen untuk mewujudkan grup parenting ini, lalu membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik lagi. Wah, bagus sekali ya, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Terima kasih ya Bu Mardianis atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang bisa menginspirasi murid-murid kita. Ya Bu, jangan sungkan-sungkan ya untuk sharing dengan saya nantinya ya Bu. Iya Bu. Bagaimana perasaan Bu Susi setelah melakukan coaching hari ini dengan saya? Saya merasa senang dan lega karena dapat sharing dengan Mardianis dalam menyelesaikan persoalan saya. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama Bu Susi. Saya izin pamit dulu ya Bu Mardianis. Assalamualaikum. Iya Bu Susi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Susi. Assalamualaikum Bu Ya Madenis. Tante. Waalaikumsalam Pak Anton.
Oke, tadi Bu, saya sudah melihat Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Susiati. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan pertanyaan ini kepada Ibu terlebih dahulu. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaiannya? Ya, Pak Anton. Di sini saya saat coaching, saya sudah melakukan, yaitu melakukan alurnya ya Pak Anto, yaitu alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga pada alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya tersebut, Pak Anto. Oke, Bu. Menurut saya sebagai observer, apa yang Ibu lakukan tadi sudah baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan alur tirta, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada koci, sehingga kocinya sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, Mbak Ya, Denis, kompetensi apa ya, lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coachingnya hari yang baru dilakukan, Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaan tadi, Panto. Di sini kompetensi yang saya kembangkan yaitu dengan cara menguasai proses sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik sesuai dengan alur tirta. Oke, itu saja ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu penonton sekalian, demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat, terutama bagi kami yang bisa menginspirasi. Salam guru penggerak, salam dan bahagia CGP Kabupaten Solo, Angkatan 10. Pendidikan maju, Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop back. Ya, Panto. Back.